Kalau siang hari gosok gigi itu bagaimana sih amalannya, Pak? Silakan Mbak Deni dijawab. Bedanya dengan zaman dulu dan sekarang gosok gigi. Kalau zaman dulu gosok gigi itu pakai siwak, pakai kayu ya, kayu gaharu itu di poles, dikupas sedikit, jadi yang nama sikat gitu ya, gigi gitu. Dan itu saja itu dimakruhkan, dimakruhkan ya. Jadi memasukkan benda ke dalam mulut itu dimakruhkan. Kalau tadi mencicipi kan apa namanya itu hanya sekedar masakan ya. Nah, kalau ini kayu yang dimasukkan ke dalam apa namanya itu ke mulut kita, dan itu makruh hukumnya, tapi tidak membatalkan puasa. Nah, bagaimana dengan sikat gigi yang ada odolnya, ya kan? Nah, rasanya rasa anggur lagi. Wah, lagi jeruk lagi, ya kan? Nah, ini kan memasukkan sesuatu sama kayak kumur-kumur dan kolak tadi, gelasnya, gitu. Kalau seandainya kayu saja yang bilang makruh, apalagi yang seperti itu. Makanya selama bulan puasa itu ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya apa namanya? Baunya mulutnya orang berpuasa itu surga. Ya, adalah seperti surga gitu ya. Baunya apa itu surga gitu. Jadi tidak elok kita bersikat gigi ketika bulan puasa, khususnya di siang hari. Kecuali tapi kalau nggak pakai odol berarti nggak apa-apa kali ya? Iya, sama seperti itu tadi kan. Siwak tadi. Sikatnya aja. Ya. Tapi memang pada saat misalkan dia tidak membatalkan puasa barang, tapi dia makruh. Makruh itu kan sesuatu yang tidak mendekati hampir mendekati haram. Ya. Nah, jadi pada tipsnya apa nih kalau seandainya ada dari kita nih yang harus berhadapan sama orang lain gitu ya, di saat itu adalah hari penting, misalkan wawancara kerja ataupun misalkan ngadep sama bos gitu kan, dan itu adalah momen penting kita. Nah, otomatis kan ada aroma mulut yang tidak sedap nih. Nah, tipsnya bagaimana supaya aroma mulut itu minimal lah baunya, aromanya tetap segar. Tetap segar. Perbaiki ibadah kita. Kita itu wangi, bisa wangi. Berat loh, Mbak. Karena ibadah kita satu, ya kan. Yang kedua, kurangi tidur. Penyebab nafas kita bau itu karena kebanyakan tidur ketika bulan puasa. Oke. Semakin banyak kita beraktivitas, karena akan muncul yang namanya apa namanya itu? Kalau di mulut itu kan ada namanya semacam cairan ya, yang selalu ada gitu untuk bisa terus ada pergerakan di seputar mulut kita, dan kita dalam kondisi hidup gitu, tidak tidur. Nah, yang buat bau itu kan nafas yang bolak-balik ya. Kalau kita tidur apalagi mangap gitu. Sampai bunyi gitu ya. Itu yang membuat bau. Jadi perbaiki ibadah kita, insya Allah akan wangi. Amin. Ya, itu wangi, tubuh kita wangi, wajah kita berseri. Terus yang kedua itu jadi kurangi tidur. Tipsnya ya. Nah, yang ketiganya jaga jarak. Jaga jarak. Kalau seandainya terjadi dua ini kita tidak laksanakan. Biar nggak pakai masker pandemi. Pakai masker pandemi. Nah, jadi buat kamu yang ngerasa mulutnya bau, hati-hati sama sikat gigi karena itu udah makruh. Apalagi pakai odol. Odolnya rasa anggur atau rasa jeruk lagi. Itu odol dia apa odol adeknya? Saya juga odol adeknya kayaknya. Odol adeknya. Biasanya berasa rasa tuh ya. Iya. Karena kan kalau odolnya orang dewasa kan gak ada rasanya. Gak ada. Cuma min doang. Nah, terakhir nih pada nih pertanyaan dari anaknya Dika juga. Nah, ini seru nih soalnya. Pernah pacaran dong Padan? Pernah pacaran nggak sih Padan? Pernah kan? Pacaran nggak? Long distance. Pacaran? Pernah ini sekarang nih baru nikah pacaran. Ya. Sama cewek? Sama istri. Perempuan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah ini Padan, ada pertanyaan. Padan nih kalau kita pacaran pada saat puasa itu gimana sih hukumnya menurut syariat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pacaran kan bunyi ayatnya kan la taqrabu zina ya, jangan dekati zina. Pacaran yang zaman sekarang otomatis apa namanya itu diharamkan untuk berpacaran. Pacarannya saja haram, apalagi di bulan puasa. Itu batal gitu ya. Ini ada kecuali nih untuk tanda kutip ya. Jadi kalau zaman saya pacaran itu
semacam apa ya? Dia long distance, tapi dia menjadi motivasi gitu. Saya suka cerita waktu di Rohis itu dulu gimana saya pacaran long distance gitu. Saya berada di Gontor, pesantren, terus ceweknya ada di Riau. Jadi, ceweknya cuma ngasih inisial, ya kalau nanti. Ini istri yang sekarang? Jadi apa enggak yang ini? Nggak jadi nih. Ya. Namanya disebutin nggak? Namanya nggak usah sebutin. Kalau sebutin boleh nanti saya tagin. Oke. Jadi waktu itu kita pacaran long distance itu saling motivasi. Misalnya gini, kamu ikut eskul apa di sana? Dia jawabnya ikut eskul petik buta gitu, pakai mesin tik gitu. Juara 1 dia. Otomatis jadi motivasi buat kita untuk bisa ikut juga. Ternyata lomba jadi juga menang. Waktu itu juara 1-nya orang dari Malaysia. Juara 2-nya petik buta. Terus ada lagi ketika masa dia ngirim surat, jangan lupa ya kalau mau call saya jangan lupa call 24434. Yang kita itu kode tuh. Kodenya apa? Saya sempat kejebak gitu kalau pacaran itu nelpon langsung 0751 waktu itu. Saya telepon itu ternyata salah alamat. Saya nggak paham waktu itu maksudnya apa. Ternyata itu adalah pesan kalau kamu kangen sama saya, jangan lupa sholat subuh 2 rakaat, 4 sedap. zuhur, 4 rakaat asar, Aduh, berat 3 banget rakaat itu. maghrib, 4 rakaat isya gitu. Jadi itu baru sadar itu setahun 2 tahun ditafsirkan sama teman gitu. Ini maksudnya kamu disuruh sholat, Bukan suruh dia nelpon. dulu ya. Salah alamat nelponnya gitu. Nggak nyambung. Itu alamnya. Jadi pacaran selama bulan puasa itu diharapkan karena mendekati zina. Nggak Di luar puasa. Di luar puasa saja mendekati zina, apalagi pada saat bulan puasa. Tapi sekarang ada pub ya. Pik apa tuh? Selfie ya? Selfie. Babi belum tahu nih. Pub itu apa itu? Yang tahu anak milenial nih. Anak milenial. Pap dong gitu biasanya kan. Pub dong gitu kan. Nah. Apa itu? Apa tuh? Carilah. Video call ya? Bukan. Pub itu kepanjangannya picture of picture kalau nggak salah deh. Ya, kalau nggak salah. Tukaran picture ya? Iya, tukaran foto. Pap dong lagi ngapain gitu, foto gitu. Oh gitu. Nah, jadi buat yang udah tanya pertanyaan tadi, 5 pertanyaan yang saya ambil, terima kasih. Bagi yang ingin tanya-tanya lagi soal yang serius dan bercanda, silakan DM ke Instagramnya sekolah. Nah, sekarang Pek, selama kamu Pek, selama berpuasa, puasa kamu dari usia berapa sih? Yang benar-benar puasa, Puasa kayaknya SD kali ya, kelas Yakin SD? kelas 5 kali. Saya udah lumayan full juga puasa dulu. Saya SMP aja masih bolong-bolong. Beda. Perbedaannya karena mungkin saya nggak suka makan juga kali ya. Oh gitu. jadi terbiasa Ikut gitu. puasa ya. Nah, selama kamu sudah mulai full puasa, ada nggak satu momen puasa yang di bulan puasa itu yang nggak terlupakan buat kamu? Entah itu pada saat SD, SMP, SMK, ataupun sekarang nih. Ada. Apa tuh? Boleh sharing nggak? Boleh. Momen yang paling tidak terlupakan itu pada saat pesantren Ramadan. Dan itu paling saya suka. Pesantren Ramadan di sekolah? Di sini pesantren kilat, pesantren cepat set gitu. Oke. Dan yang paling berkesan itu selama bulan puasa, selama saya sampai sekarang itu pesantren kilat, terutama khususnya di Yadika sini nih. Pada saat waktu itu saya masuk ke Yadika, alumni angkatan kedua kan saya, itu pengajarnya itu pada saat pesantren kilat itu dari alumni teman-teman Abi semua, yang dari Gontor semua. Dan di situ sangat berkesan menurut saya. Kamu masih ngalamin sekolah belum jadi kan ya? Udah enggak sih kayaknya tuh udah ratu. Angkatannya Andika. Angkatan 1 itu sih paling berkesan. Jadi menurut kamu yang paling berkesan itu pada saat pesantren Ramadan itu ya? Pesantren Ramadan. Apa yang berkesan? Apanya gitu? Apa karena kakaknya ganteng-ganteng atau cewek cantik gitu, hijaber semua? Kreativitasnya. Yang saya lihat ternyata anak pondok itu bukan hanya sekedar pintar ngaji gitu. Bukan hanya orang yang kaku, tapi dia punya kreativitas lebih. Hampir semua di teman-teman Abi yang Gontor itu pada saat pesantren Ramadan punya spesifikasi masing-masing tuh kreativitasnya. Soal agama pasti sudah diajarkan gitu, tapi di luar itu yang keren. Bahkan di luar pondok belum tentu punya kreativitas sekreatif itu. Dulu kan pesantren Ramadan di kelas ya, di lantai 2 ini kan? Iya. Dibagi per kelas-kelas. Dibagi per kelas-kelas sama dari di Gari Gontor. Nah, dari pengalaman itu apa yang bisa kamu ambil tarik kesimpulan sih secara spesifik? Kamu sekarang usia kamu berapa?
26 atau 25 ya, lupa. 25 tahun ini Udah gitu lama kan. ya. Makna Ramadan itu buat kamu apa sih, Pek? Makna Ramadan itu menahan diri. Buat saya itu kayak ada sesuatu yang beda gitu. Terutama dari hal kerjaan itu udah pasti beda, jam kerja berkurang, lebih enak. Terus banyak tontonan yang menarik. Terus ya itulah, senang aja. Pas Idul Fitrinya sih yang ditunggu-tunggu. Bagi-bagi THR. Bagi THR, dapat THR. Sekian ngadu kita kali ini. Setelah saya menjawab beberapa pertanyaan dari kalian dan dijawab oleh Pak Dhani secara gamblang juga, dan kita juga mendapatkan sharing dari alumni tentang makna Ramadan bagi beliau. Kita jumpa lagi di ngaduk besok. Sekian, saya Parama, Pak Dhani Setiawan, dan Opek undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.